Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Risa Sofiani MPD dan teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Faktor Penentu Pemerolehan Bahasa. Perkenalkan, saya Berlian Sofana dan ada juga Isha Alifa, Nailatul Izzah, Atim Khilmiyati Hikmah, dan Nadia Utami. Sebelum lanjut ke materinya, kami ada pantun terlebih dahulu. Minum segelas air hangat, biar manis tambahkan coklat. Assalamualaikum wahai sahabat, moga pagi ini tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Iza Alieva, NIM 2419007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konteks pemerolehan bahasa. Konteks pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa adalah proses-proses yang berlaku di dalam otak seseorang anak ketika memperoleh bahasa ibunya. Proses-proses ketika anak memperoleh bahasa ibunya terdiri dari dua aspek. Yang pertama, aspek performance yang terdiri dari aspek-aspek pemahaman dan kelahiran. Yang kedua dari aspek kompetisi. Proses-proses pemahaman melibatkan kemampuan mempersepsikan kalimat-kalimat yang didengar, sedangkan kelahiran melibatkan kemampuan melahirkan atau mengucapkan kalimat sendiri. Kedua kemampuan tersebut apabila dikuasai anak akan menjadikan kemampuan linguistik. Menurut Lyons, pemerolehan bahasa adalah sesuatu bahasa yang digunakan tanpa kualifikasi untuk proses yang menghasilkan pengetahuan bahasa pada penutur bahasa. Bahasa manusia telah dilengkapi sesuatu yang khusus dan secara alamiah untuk dapat berbahasa dengan cepat dan mudah. Setiap anak memiliki LAD atau Language Acquisition Device sejak dini. Istilah pemerolehan bahasa merupakan padanan dari kata acquisition. Istilah tersebut dipakai dalam proses penguasaan bahasa pertama sebagai salah satu perkembangan yang terjadi pada seseorang manusia sejak lahir. Secara alamiah, anak akan mengenal bahasa pertama yang dikenal dan selanjutnya dikuasai oleh anak dan disebut sebagai bahasa ibu atau native language. Perkenalkan, nama saya Nadia Utami, NIM 2419082. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keberagaman bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian, yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan keberagaman bahasa yang ada di Indonesia adalah yang pertama ada faktor budaya. Setiap daerah atau setiap provinsi mempunyai kultur atau kebiasaan yang berbeda seperti wilayah Jawa dan Kalimantan dan juga provinsi lainnya. Yang kedua yaitu faktor sejarah. Setiap daerah memiliki perbedaan cara komunikasi atau bahasa komunikasi yang digunakan sehari-hari yang diturunkan oleh nenek moyang dari daerah tersebut. Yang ketiga yaitu faktor perbedaan demografi, yaitu setiap daerah memiliki dataran yang berbeda seperti di gunung dan di laut dan sebagainya. Tentunya itu mempengaruhi penggunaan bahasa yang singkat, padat, dan jelas, dan juga mempengaruhi intonasi atau volume suara. Dan untuk mengatasi keberagaman bahasa yang ada di Indonesia, negara Indonesia telah meresmikan menggunakan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Ini semua dengan teks Sumpah Pemuda nomor 3 yang berbunyi,
Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Dengan adanya Bahasa Persatuan ini, kita masyarakat Indonesia menjadi lebih mudah dalam hal berkomunikasi antar daerah yang mempunyai latar belakang atau perbedaan dalam penggunaan bahasa pada daerah masing-masing. Nah, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis ragam bahasa yang ada di Indonesia. Yang pertama, ragam bahasa dilihat dari cara penuturan, dibedakan menjadi 4, yaitu ragam dialek atau logat. Nah, logat orang Jawa biasanya dapat dilihat dari pelafalan huruf B pada posisi ketika menyebutkan nama-nama kota, seperti kata Bandung, Banyuwangi, Batang, dan juga pelafalan pada kata-kata pendidikan, tabrakan, kenalan, geraan. Yang kedua yaitu ragam terpelajar. Ragam terpelajar. Tingkat pendidikan penutur bahasa Indonesia juga mewarnai penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan atau kurang berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari bahasa asing. Nah, contohnya ketika menyebutkan kata-kata yang huruf depannya F ya, seperti kata film, itu orang yang kurang berpendidikan biasanya menyebutnya film gitu, dan juga pada kata video disebutkan menjadi video. Kemudian ragam resmi. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan perundang-undangan. Dalam ragam resmi ini memuat unsur-unsur bahasa resmi sesuai dengan ejaan yang ada di EYD. Kemudian keempat, ragam tidak resmi. Ragam tidak resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi seperti dalam pergaulan atau percakapan pribadi. Ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi kebalikan dengan ragam bahasa resmi. Nah, yang kedua, ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi. Nah, ini terdiri dari 2 ragam. Yang pertama, ragam lisan. Ragam lisan yaitu suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap, organ of speech, seperti bercakap-cakap, pidato, dan lain-lain. Yang kedua, ragam tulis. Ragam tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya, harus memerhatikan ejaan, tanda baca, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Atim Hilmiati Hikmah, NIM 2419070. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya dari keberagaman bahasa, yaitu jenis-jenis ragam bahasa. C. Ragam bahasa dilihat dari topik pembicaraan. 1. Ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Misalnya, ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan 2 orang yang akrab dapat dikatakan sebagai ragam sosial. Yang kedua, ragam fungsional. Ragam fungsional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya seperti kedokteran. Yang ketiga, ragam jurnalistik adalah ragam bahasa yang dipergunakan oleh dunia persurat kabaran. Yang keempat, ragam sastra. Ragam sastra memiliki sifat atau karakter subjektif, lentur, konotatif, kreatif, dan inovatif. Yang kelima, ragam politik dan hukum. Bahasa politik berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Kemudian, pengaruh pemerolehan bahasa pertama. 1. Tahap fonologi. Pemerolehan fonologi atau bunyi-bunyi bahasa diawali dengan pemerolehan bunyi-bunyi dasar. Menurut Jacobson dalam Ardiana dan Samsul Sodik, bunyi dasar dalam ujaran manusia adalah P, A, I, U, T, C, M, dan seterusnya. Kemudian pada usia 1 tahun, anak mulai mengisi bunyi-bunyi tersebut dengan bunyi lainnya. Misalnya,
P dikombinasikan dengan A menjadi PA, dan M dikombinasikan dengan A menjadi MA. Pada usia hampir menginjak 2 tahun, anak sudah mampu mengucapkan bunyi vokal A, I, U, E, O dengan baik. Yang kedua, tahap sintaksis. Pemerolehan sintaksis merupakan kemampuan anak untuk mengungkapkan sesuatu dalam bentuk konstruksi atau susunan kalimat. Yang ketiga, tahap semantik. Pemerolehan anak berkaitan dengan bagaimana anak memaknai kata yang diperolehnya. Anak menyusun fitur-fitur semantik terhadap kata yang dikenalnya. Kemudian materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya, yang keempat, tahap pragmatik. Komponen pragmatik dalam pemerolehan bahasa berkaitan dengan etika dalam berkomunikasi. Sopan santun dalam berbicara itu perlu diterapkan pada anak sejak dini. Maka orang tua harus memberikan contoh kepada anak agar berbahasa dengan baik dan sopan. Contohnya seperti ketika anak dipanggil, anak akan menjawab, kalau bahasa Jawa, opo. Itu kan kurang tepat. Maka orang tua harus memberikan contoh atau mengajarkan kalau dipanggil harus memanggilnya dengan bahasa yang lebih sopan, seperti dalam, seperti itu. Selanjutnya, pengaruh pemerolehan bahasa kedua. Pengaruh terhadap kompetensi. Penguasaan kompetensi ini sangat dipengaruhi oleh peran yang dimainkan pembelajar dalam lingkungan formal pembelajar itu. Dalam hal ini, Blakely membedakan peran pembelajar menjadi 3 macam. Yang pertama, komunikasi satu arah atau one-way communication, di mana pembelajar cenderung menggunakan komunikasi satu arah, tidak memberi kesempatan kepada pembelajar untuk merespon yang disampaikan dulu dalam bahasa yang dipelajari. Yang kedua adalah komunikasi 2 arah atau restricted two-way communication, di mana komunikasi 2 arah yang terbatas memberi kesempatan kepada pembelajar untuk merespon tetapi bukan dalam bahasa yang dipelajari. Yang ketiga adalah komunikasi 2 arah penuh atau full two-way communication. Nah, sedangkan ini model pembelajaran 2 arah penuh memberi kesempatan yang sebanyak-banyaknya kepada pembelajar untuk menggunakan bahasa yang dipelajari dalam proses pembelajarannya. Saya Nailatul Iza NIM 241934 akan sedikit menjelaskan tentang pengaruh pemerolehan bahasa yang kedua. Langsung saja, pengaruh pemerolehan bahasa yang pertama yaitu terhadap kualitas performansi. Menurut Ellis 1986, performansi merupakan realisasi kompetensi kebahasaan yang dimiliki oleh seseorang. Pembelajaran bahasa formal di dalam kelas dapat menjamin kualitas input yang diterima oleh pembelajar. Lalu, apabila input yang diterima berkualitas tinggi, maka menurut salah satu hipotesis, keluaran atau performansi yang dihasilkan juga mempunyai kualitas yang tinggi pula, meskipun dilakukan adanya variasi individual. Pengaruh yang kedua yaitu terhadap urutan pemerolehan. Urutan pemerolehan yang dimaksud di sini adalah pemerolehan morfem gramatikal. Menurut beberapa pakar seperti Ellis, Makino, dan Felix, menunjukkan bahwa urutan pemerolehan morfem gramatikal pembelajaran yang mendapat secara formal tidak berbeda dengan mereka yang belajar secara alamiah atau naturalistik. Namun, hasil penelitian mengenai pengaruh pembelajaran bahasa secara formal terhadap urutan pemerolehan morfem gramatikal ini menunjukkan kesimpulan yang berbeda, yaitu hasil penelitian Perkins dan Freeman menunjukkan bahwa dalam berbicara secara spontan, pengaruh pembelajaran itu tidak tampak dalam urutan pemerolehan, tetapi dalam situasi tertentu, pengaruh itu tampak. Hasil penelitian Brown menunjukkan bahwa pengaruh pembelajaran formal terhadap urutan pemerolehan itu adalah kecil sekali.
Kecepatan pemerolehan adalah kecepatan menangkap masukan dan menjadikan masukan itu sebagai perbendaharaan kebahasaan. Kecepatan pemerolehan ini sebenarnya bersifat relatif dan banyak tergantung pada faktor lain seperti intelijensi, sikap, bakat, motivasi, dan faktor internal lainnya. Pengaruh pembelajaran bahasa kedua secara formal di kelas tampak pada kecepatan dalam menguasai kaidah-kaidah dan bentuk-bentuk kebahasaan. Meskipun penguasaan seperangkat kaidah kebahasaan tidak mempengaruhi proses performansinya, tetapi penguasaan ini dapat berfungsi sebagai penyaring kebahasaan yang diprediksinya.